Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua sehat selalu ya di masa pandemi saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Meita Wulandari, biasa dipanggil Bu Meta. Saya dari mahasiswi PPL Institut Agama Islam Negeri Kudus. Alamat saya di Desa Jontro, Pudari Jaksa, Pati. Di sini saya akan mengisi materi di pertemuan kedua kali ini, yaitu mengenai infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi ini merupakan lanjutan dari pertemuan pertama kemarin yang disampaikan oleh Bapak Ali Imron. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, agar pembelajaran kali ini mendapat berkah, mari kita membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Oke, anak-anak semuanya, silakan kalian persiapkan alat tulis kalian dan juga buku LKS yang sudah kalian terima pada halaman 19. Dan kemudian jangan lupa kalian untuk absen pada kolom komentar di bawah ini dengan menyebutkan nama kalian dan juga kelas. Dan juga jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang terdapat pada link di dalam deskripsi pada video ini. Sebelumnya, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang menganalisis isi kandungan Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18, Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261 tentang infak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian infak. Yang kedua, siswa mampu memahami isi kandungan dari Quran Surah Al-Fajr ayat 15-18. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami isi kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 dan 261. Dan juga yang terakhir, siswa mampu menjelaskan asbabun nuzul Quran Surah Al-Baqarah ayat 261. Langsung saja kita masuk dalam materi. Bisa kalian simak di slide ini dan juga di buku LKS kalian. Untuk yang pertama yaitu mengenai pengertian infak. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu infaqon, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, infak memiliki arti pemberian atau sumbangan harta dan sebagainya untuk kebaikan. Dan menurut istilah, infak merupakan mengeluarkan atau memberikan sebagian harta atau pendapat kita untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Nah, infak ini berbeda dengan zakat, karena infak tidak ada batasannya. Maksudnya infak ini bisa diberikan oleh siapapun. Infak ini penerimanya tidak ditentukan. Jadi kita bisa menginfakkan harta kita untuk sesama. Langsung saja untuk ayat Al-Quran yang berhubungan dengan infak, yaitu dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 15 yang berbunyi,
Fa'ammal insanu idza ma Maaf, saya ulangi. Fa'ammal insanu idza ma batalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Yang artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia akan berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Maksud dari ayat ini itu pada saat Allah meluaskan dalam hal rezeki kepada kita sebagai manusia untuk mengujinya melalui rezeki itu, manusia jangan menganggap bahwa hal tersebut merupakan kemuliaan dari Allah untuk dirinya. Tetapi sebenarnya hal tersebut juga merupakan ujian atau cobaan. Karena semua kenikmatan yang kita nikmati pada saat ini nantinya akan dipertanggungjawabkan di saat yaumul hisab nanti. Kemudian untuk ayat selanjutnya, yaitu ayat 16, bisa disimak di slide dan di buku LKS kalian. Ayat 16 ini berbunyi, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Yang artinya, adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia akan berkata, Tuhanku menghinaku. Maksud dari ayat ke-16 ini, Allah sebaliknya, Allah itu menguji manusia dengan kesempitan atau kesulitan rezeki. Manusia itu tidak boleh berburuk sangka dan tidak boleh mengira bahwa hal tersebut merupakan penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sama dengan ayat sebelumnya, harta yang kita miliki itu bisa juga dijadikan atau bisa juga merupakan ujian atau cobaan. Kemudian untuk ayat selanjutnya, ayat 17 yang berbunyi, kalla balla tu'rimunal yatim, yang artinya sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim. Nah, untuk ayat selanjutnya yaitu ayat ke-18 yang ke-18 yang berbunyi, engkau bisa di stop gak sih? Masalahnya beda ayatnya. Ya, bisa disimak di LKS kalian. Wala tahadduna ala tu'amil miskin, yang artinya, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Nah, kemudian untuk ayat selanjutnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 254. Mohon maaf, itu salah penulisan, bukan ayat 18, tapi itu merupakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 254 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bay'un fihi wala kholatu wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimin. Maaf, wal kafiruna humuz zalimun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari pada hari itu yang tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafaat. Dan orang-orang kafir itulah merupakan orang-orang yang zalim. Pada penjelasan ayat ini, Allah memanggil orang-orang yang beriman untuk berinfak. Perintah berinfak menurut surah Al-Baqarah ayat 254 ini
merupakan hal yang harus dilakukan oleh kita semua, yaitu semua orang yang beriman sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 254 ini Allah memerintahkan setiap orang itu harus menyisihkan sebagian hartanya untuk berinfak. Dengan demikian, infak merupakan keharusan atau sebuah konsekuensi yang logis seorang yang beriman. Orang yang beriman akan selalu menampilkan pribadi yang dermawan. Oleh sebab itu, di dalam Al-Quran juga diperintahkan beriman selalu diiringi dengan perintah berbuat amal soleh. Jadi, antara keimanan dan perbuatan baik merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan satu sama lainnya. Infak dalam syariat Islam merupakan ibadah yang sangat mulia, karena orang yang berinfak telah memperdulikan orang yang membutuhkan dengan menyisihkan sebagian hartanya. Maka Al-Quran memerintahkan orang beriman sebagai bukti ketaatan kepada Allah dengan melakukan infak kepada sesama manusia. Islam ini mendorong umatnya untuk senantiasa bersedekah sebagai tabungan kita untuk di hari akhir nanti. Hal itu dikarenakan sedekah merupakan salah satu pundi amal yang bisa dijadikan simpanan kebaikan untuk bekal di akhirat nanti. Intinya, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 254 ini, Allah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman itu untuk menyisihkan atau memberikan sebagian harta kita kepada orang-orang lain. Nah, kemudian untuk ayat yang selanjutnya, yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 261. Bukan ayat 18 ya. Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbalatin min atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Yang artinya perumpamaan atau nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah merupakan serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah akan melipatkan ganjaran bagi siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Dalam asbabun nuzul Quran surah Al-Baqarah ayat 261 ini berkaitan dengan kedermawaan sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Pada saat itu sedang terjadi perang Tabuk, dan Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf ini menginfakkan 300 unta dan juga 1000 dinar, yang 1000 dinar emas, yang apabila dirupiahkan pada saat ini itu sekitar 11 miliar 125 juta rupiah. Nah, pada cerita ini Abdurrahman bin Auf ini memiliki 4.000 dinar. 2.000 dinar ini diberikan untuk membiayai perang Tabuk yang pada saat itu melawan pasukan Romawi yang akan menyerang umat Islam. Dan sisanya disimpan untuk keluarganya. Kemudian kedua sahabat Nabi tersebut karena kedermawaannya dalam menginfakkan hartanya untuk biaya perang Tabuk ini, kemudian Allah menurunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 261 itu, yang merupakan bentuk ketegasan Allah terhadap orang-orang yang berinfak dengan ikhlas. Orang-orang ikhlas berinfak itu akan dibalas berlipat ganda pahalanya.
Intinya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261 ini merupakan bentuk penegasan Allah dalam keikhlasan berinfak fisabilillah yang nantinya akan dibalas berlipat ganda. Oke, cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga materi kali ini bisa menambah wawasan kalian dan juga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah. Dan jangan lupa kalian mengerjakan tugas yang terdapat di link yang ada di deskripsi dalam video YouTube ini dan melalui Google Form. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.